Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Pagi Pak, baik Pak. Alhamdulillah, sehat. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Mbak, ini tadi siapa yang berangkat paling awal? Widya. Mbak Widya. Ya. Nah, sekarang Mbak Widya, silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Widya sudah memimpin doa. Kemudian selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran pada hari ini. Yang pertama, ini Mahera. Ada Pak. Selanjutnya, Dian Anggraini. Hadir Pak. Enggar Dwi Priyanto. Hadir Pak. Dianarti. Hadir ya. Hadir semua ya. Ya. Baik, sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila bersama-sama dulu ya. Ya. Semuanya berhafal kan? Pak. Nah, baik, sebelumnya coba semuanya berdiri. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Semoga dengan kita menyanyikan salah satu lagu nasional tadi, kita semua dapat kembali mengingat jasa-jasa para pahlawan dan kita yang telah mendahului kita. Semoga apa yang telah kita ciptakan oleh leluhur kita dapat tersampaikan di kemudian hari. Langsung saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan menyatakan membagi sebagai pengurangan ulang, diharapkan siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan melibatkan bilangan caca sampai dengan 100 dengan tepat. Kemudian dengan menghitung hasil bagi dua bilangan melibatkan bilangan caca sampai dengan 100, diharapkan siswa dapat mengubah kalimat pembagi menjadi kalimat perkalian dengan benar. Selanjutnya, dengan mengerjakan latihan, siswa dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan tepat. Kemudian dengan membaca teks sepak bola, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keberagaman berdasarkan logiknya. Kemudian dengan menemukan kosakata yang berkaitan dengan keberagaman benda, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keberagaman benda. Kemudian dengan berdiskusi, siswa dapat mengetahui konsep gerak tubuh. Selanjutnya dengan melaksanakan praktek, siswa dapat melakukan konsep gerak tubuh dalam berbagai bentuk. Baik. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, coba kalian buka buku siswanya. Baik Pak. Di sana terdapat sebuah gambar. Gambar apa di sana? Pemain sepak bola Pak. Betul. Sekarang Bapak beri waktu 5 menit untuk kalian mengamati isi gambar tersebut dan menemukan apa sikap positif yang terdapat dalam gambar tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Jadi Bapak kasih waktu 5 menit ya. Lanjut ya.
Bagaimana? Apakah sudah diamati gambarnya? Sudah Pak. Nah, dari hasil pengamatan kalian pada gambar tersebut, kira-kira sikap positif apa yang dapat kita ambil dari permainan tersebut? Tertib, Sportif. kemudian Kerjasama. nah, bagus. Oke, baik, itu tadi sikap positif yang dapat kita ambil dari gambar tersebut ya. Kemudian apakah ada yang ditanyakan dari gambar itu tadi? Baik, kemudian di bawah gambar tersebut ada sebuah percakapan antara dua anak. Di sini siapa yang mau membaca percakapan tersebut? Dua orang. Mbak Uni. Satu perempuan, satu laki-laki. Uni dan Enggar. Oke, baik. Mas Enggar sama Mbak Uni. Oke, baik. Mas Enggar dengan Mbak Uni silahkan baca percakapannya. Ya. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan Untuk apa? agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti akan timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga tertib dalam tanggung jawab dan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Ya, Jika pelanggarannya terlalu parah, kita akan dipanggil. Ya, terima kasih Mas Enggar, Mbak Uni sudah menyampaikan. Coba, kira-kira apakah dengan kita taat akan tata tertib dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Baik, jadi dengan kita menaati tata tertib yang ada dalam kehidupan sehari-hari, tentunya akan berdampak positif untuk diri kita dan lingkungan juga ya. Sekarang Bapak mau tanya, kira-kira apa saja tata tertib yang ada di sekolahan kita? Ayo, kira-kira apa saja? Yang pertama, Tepat waktu, hadir tepat waktu. Kemudian, melaksanakan tugas, betul, selanjutnya, memakai baju yang rapi. betul, rapi dan sesuai dengan harinya ya. Ya, bagus. Kemudian kalau membuang sampah, tata tertib. tata tertib pada tempatnya ya. Tidak mencontek. Pinter ya, pinter semuanya. Oke, baik, coba kita lihat lingkungan kelas kita. Apakah sudah bersih? Sudah, Pak. Ya, berarti kalian semua sudah menjalankan tata tertib dengan baik. Jadi kalian kalau bisa pertahankan, kalau bisa tingkatkan lagi tata tertibnya ya. Tidak hanya di sekolah, bisa di keluarga atau di masyarakat. Sekarang Bapak minta kalian membaca teks yang berjudul sepak bola di buku siswanya. Baca di dalam hati aja ya, atau secara lembut. Gimana? Apakah sudah dibaca? Sudah, Pak.
Sudah, Pak. Ya, bagus. Dari teks tersebut kira-kira apa saja kosakata di teks tersebut yang melambangkan suatu bentuk? Baik, apakah sudah selesai membacanya? Sudah. Nah, dari teks bacaan tersebut kira-kira kosakata apa yang kalian peroleh? Tim, Pak. Tim? Ya. Ya, dalam permainan sepak bola tentunya dalam suatu permainan terdapat dua tim yang bertanding. Nah, tim itu sendiri kira-kira artinya apa? Kelompok, Pak. Bisa diartikan sebagai kelompok ya. Jadi dalam permainan sepak bola akan bertanding antara kelompok A dan kelompok B. Kemudian kalau apa saja peraturan yang ada dalam permainan sepak bola? Kalian tahu? Peraturan yang ada dalam permainan sepak bola? Baik, dari teks tersebut kira-kira apa saja sih peraturan yang ada dalam permainan sepak bola itu? Pemain tidak boleh menyentuh bola kecuali kipernya. Ya, betul. Jadi kalau pemain kecuali penjaga gawang atau kiper menyentuh dengan sengaja menyentuh bola dengan tangan termasuk suatu pelanggaran. Nah, jadi dalam permainan sepak bola itu terdapat dua tim yang bertanding. Dari dua tim tersebut jumlah pemainnya 22 orang ya. Jadi kalau 22 orang itu dua tim, kira-kira satu timnya berapa orang? Apakah ada yang tahu? Belum tahu ya? Belum. Nah, sini Bapak akan mengajarkan pembagian kepada kalian. Jadi pembagian itu bisa disebut juga sebagai pengurangan berulang. Kalau pengurangan udah pada bisa kan? Bisa. Nah, ini misalnya kan 22 orang. Itu dua tim, jadi 22 orang dibagi dua. Jadi 22 dibagi 2 sama dengan 22 dikurang 2 berapa? 20. 20. Selanjutnya 20 dikurang 2 lagi berapa? 18. 18 dikurang 2 16. dan seterusnya sampai kita menemukan angka 0. 2 sama dengan 14. 14 kurang 2 sama dengan itu paling utama. 12. 12 kurang 2 sama dengan 10. 8 kurang 2 kurang 2 sama dengan kurang 2 sama dengan 2 kurang 2 sama dengan. Nah, jadi kita hitung ada berapa banyak angka 2 yang ada dalam pengurangan ini. Ayo kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi 22 dibagi 2 hasilnya sama dengan 11. apakah sudah paham? Karena 22 dibagi 2 hasilnya sama dengan 11, maka satu timnya ada berapa orang? 11 orang. Pintar. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa soal untuk kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok ya, atau bareng-bareng. Nanti kalau sudah selesai, silahkan dikumpul. Pakai cara ya. Sudah siap? Coba salah satu dibacakan hasilnya.
01 dibacakan hasilnya. Dian, Pak. Dan Pak. 28 dibagi 2 hasilnya 14, Pak. 14 ya. Selanjutnya 30 dibagi 2 sama dengan 15, Pak. ya benar. Kemudian 16 dibagi 2 8, Pak. terus 20 dibagi 2 hasilnya 10 Pak. nah betul semuanya ya. Ya, sudah paham jadinya ya. Sudah. Nah itu tadi materi tentang bermain di lingkungan sekolah pembelajaran 6 yang kita pelajari pada hari ini. Coba apa saja yang telah kita pelajari dari awal tadi. Yang pertama kita belajar tentang Sikap positif dari bermain sepak bola. ya, sikap positif yang dapat diambil dari permainan sepak bola. Selanjutnya Tertib permainan sepak bola. terus apalagi tadi? Kemudian Bagian ya. Baik, semuanya pintar-pintar ya. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Nah, kira-kira apa yang kalian senangi dari materi kita pada hari ini? Kita bisa lancar membaca Pak. Ya, jadi lancar membaca ya. Ya, ada lagi? Lancar berhitung. Ya, jadi bisa pembagian. Iya. Baik. Baik, itu tadi materi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi bekal kita di kehidupan sehari-hari. Sebelum untuk kegiatan untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita masuk ke subtema 4 ya, yaitu bermain di lingkungan wisata. Nah, tugasnya kalian siapkan sebuah cerita tentang pengalaman kalian saat pergi liburan atau berwisata. Ngerti? Paham semuanya? Nah, baik, sebelum kelas ditutup coba Mbak Lydia kirimin lagi doanya ya. Teman-teman, mari kita berdoa ulang. Berdoa ulang. Selesai. Terima kasih semuanya sudah mengikuti kelas dengan sangat aktif dan antusias. Jika ada salah kata atau salah tingkah laku dari Bapak yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.